Hello Millennial Parents, saya Rati Ibrahim, psikolog klinis, CEO dan founder Personal Growth. Banyak nih Millennial Parents yang datang kepada saya ya, kadang-kadang juga dengan frustrasi bertanya kepada saya, aduh Bu Rati, kok anaknya susah banget ya diatur ya, gak tertib, mau didisiplinkan aja nih, mandi jam 5 sore, repot banget, harus teriak lah, marah lah, ngomel, apalagi kalau disuruh belajar, setengah mati, bener-bener ampun-ampunan deh. Millennial Parents mengajarkan disiplin kepada anak itu memang penting. Tapi perlu kita ingat ya baik-baik ya bahwa disiplin bukan berarti kita jadi galak ya atau memberikan hukuman-hukuman. Disiplin membantu anak kita untuk mengerti mana yang harus dia lakukan, mana yang perlu dia lakukan, mana yang benar, mana yang salah. Jadi anak kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi dengan karakter dan kebiasaan yang baik. Parents pernah dengar nggak istilah disiplin positif? Disiplin positif itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak kita untuk berperilaku secara baik. Dan ini membantu mereka untuk paham tentang konsekuensi dari perilakunya itu seperti apa. Jika kita bisa sungguh-sungguh menerapkan disiplin positif, kita nggak perlu lagi tuh teriak-teriak ya, marah-marah, apalagi sampai mengancam anak, memberi ultimatum, menghukum anak. Karena kita bisa mengarahkan perilaku anak kita secara lebih efektif. Metode disiplin positif itu juga bisa membantu menguatkan bonding ya, ikatan kasih sayang antara kita dengan anak kita. Trust levelnya juga naik ya, jadi kita juga bisa percaya pada anak kita juga percaya bahwa orang tuanya mengajarkan perilaku yang baik kepada dia. Sekarang pertanyaannya bagaimana ya cara menerapkan disiplin positif? Millennial Parents yang pertama, kita lakukan redirection. Daripada kita marah-marah ya, ngelarang anak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, awas ya. Lebih baik kita jelaskan kepada anak kita mana yang boleh, mana yang bisa, mana yang perlu ia lakukan. Ini dulu saya lakukan kepada anak-anak saya ketika mereka masih kecil-kecil. Itu mereka kalau namanya sudah main game ya, bisa lupa waktu. Jadi kita tentukan saja limit mainnya berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah misalnya sampai jam 4 ya nak, 10 menit sebelum jam 4 saya ingatkan, ayo 10 menit lagi harus sudah selesai nih, siap-siap. Jadi ketika jam 4, itu kemudian gamenya dimatikan, seprotes-protesnya mereka konsekuen. Meskipun mereka akan membujuk saya, more time mama, more time mama. Nah setelahnya kita harus memberikan kegiatan apa nih buat anak kita. Jadi saya bilang, soalnya kalau kelamaan nanti matanya jadi jereng ya. Soalnya terlalu nih screen time-nya kelamaan. Yuk main sama mama. Jadi kita melakukan permainan yang lain, misalnya main puzzle. Kalau mereka bosen, saya ajak tuh main skateboard atau misalnya naik sepeda. Jadi kegiatan-kegiatan itu akan membuat anak seru, asik tanpa menjadi baper lantaran permainannya kita ganti. Yang kedua, lakukan positive reinforcement. Puji setiap kali anak disiplin. Misalnya, kalau mereka merapikan permainannya di tempatnya, kita bilang, aduh Renat pinter sekali ya, anak mama adiknya juga diajarin merapikan mainan, udah rapi. Nah ini akan mendorong anak-anak untuk menampilkan perilaku yang baik. Dan akan dia ulang terus dan terus dan terus sampai menjadi kebiasaan yang baik. 3. Time in. Kalau anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita ngamuk ya. Nanti yang tantrum adalah mama papahnya. Kita tenangkan diri dan ajak anak juga untuk ikut menenangkan diri. Coba duduk dulu yang tenang. Tarik nafas dan kemudian kita setelah lebih tenang ya kita tanya sama anak, kenapa sih tadi kok dilakukan? Ajak diskusi. Jadi kita bisa paham alasan-alasannya. Dan ajarkan anak untuk minta maaf. Jadi kalau kita bilang, ayo minta maaf ke mama, ayo minta maaf ke mama, anak mungkin nggak ngerti. Jadi beritahu, tadi waktu kamu jewer adik kamu itu salah, oke? Jadi mesti bagaimana? Minta maaf ke adik. Ayo bilang ke adik, adik maaf ya, gitu. Yang keempat, gunakan satu kata pengingat. Daripada
kita ngomel panjang lebar. Lebih baik kita gunakan kata yang mudah diingat oleh anak. Misalnya, tolong ya, please. Dalam hal ini membuat anak juga bisa merespon secara lebih aktif, lebih efektif terhadap peringatan dari kita. Jadi kalau parents ingin memberikan penjelasan, nah berikan saat situasinya sudah tepat. Yang kelima, selective ignoring. Maksudnya gini, kan kita tahu ya, anak-anak tuh kadang-kadang sengaja memang bandel gitu ya, sengaja menabrak komitmen disiplinnya. Kita bisa lihat, oh ini dia lagi cari perhatian nih dengan menampilkan perilaku yang tidak semestinya ya. Jadi kita bisa mengabaikan untuk perilaku capernya tadi. Ya, misalnya dia sengaja tuh numpahin minuman, ya, sengaja menjerit gitu. Kita abaikan saja. Dengan demikian kita tidak mereward perilaku anak. Cuma nanti waktu sudah berdua bilang, sini mas, tadi waktu mama lagi ada Tante Maria di rumah ya, kamu sengaja tuh ya nangis muter-muter, padahal nggak lagi kenapa-napa kan ya. Itu nggak boleh ya. Kalau mau deket-deket sama mama, datang aja, peluk mama. Mama tahu kamu kepingin disayang-sayang sama mama. Dengan demikian anak jadi belajar bahwa perilakunya yang buruk tadi, yang keliru tadi, itu nggak bikin kita jadi perhatian sama dia kok. Malah kita bisa mengajarkan ke dia tentang bagaimana harusnya dia menampilkan perilakunya. Tapi tentu saja kita tetap selalu harus memantau mereka ya, parents ya. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang berbahaya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan anak-anak yang buruk. Dan ketika Tuhan mempercayakan kita, anak-anak ini, anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Maka bukan anak buruk, tetapi perilakunya yang perlu kita perbaiki menjadi perilaku yang baik. Yuk kita terapkan ya disiplin positif supaya anak-anak kita paham tentang bagaimana semestinya berperilaku, tentang bagaimana semestinya bersikap secara benar di berbagai situasi.